Sobat Film, gimana nih kabarnya? Semoga kalian sehat selalu ya. Pada kali ini aku bakal ngebawain alur cerita film yang berjudul Nirvana Island The Last 47 Days. Langsung aja yuk mulai ceritanya. Film dimulai dengan seorang pria yang terdampar di Pulau Higanshima. Dia ingin bertemu dengan teman-temannya yang telah lama pergi ke pulau itu namun tidak pernah kembali. Namun karena ia merasa sangat haus, ia mulai mencari air di sekitar perumahan itu. Tapi ia merasa ada yang aneh di pulau itu ketika menemukan potongan-potongan tubuh manusia di sekitar perumahan itu. Dan ia juga melihat vampir yang sedang memakan bagian tubuh manusia. Karena itu ia pun diburu oleh beberapa vampir. Tapi tiba-tiba datang seorang pria misterius dan menyelamatkannya dari para vampir itu. Dia menggunakan pedangnya untuk menumbangkan beberapa vampir. Pria itu mengajaknya pergi dan menyelamatkan diri dari tempat tersebut. Setelah berhasil melarikan diri, akhirnya kita mengetahui identitas kedua pria itu. Mereka yaitu Ken dan Kato. Kemudian Kato menanyakan keberadaan Akira. Film lalu beralih dan menampilkan Akira. Ia sangat mahir dalam membasmi para vampir. Ia dibantu oleh gurunya yang pernah mengajarinya cara bertarung. Di tempat itu, Yuki dan Nishiyama juga terus menemani mereka dalam pertempuran melawan vampir. Setelah itu, sebuah monster besar datang dan langsung menyerang Akira. Untungnya ada seorang guru yang bekerja sama dengan Akira untuk mengalahkan monster yang mengerikan itu. Dengan kerjasama mereka, monster itu akhirnya dapat dikalahkan. Dari kejauhan, Miyabi yang sejak tadi memperhatikan perlawanan Akira akhirnya membuka suara. Seperti yang kita ketahui, Miyabi adalah pimpinan yang sangat kejam dari para vampir. Dia memiliki kekuatan yang luar biasa dan merupakan musuh terbesar bagi Akira. Miyabi pun melepaskan para monster untuk menyerang Akira dan gurunya. Karena melihat ada kesempatan, Yuki kemudian mengambil anak panahnya dan mulai memanah Miyabi. Namun, Miyabi dengan cepat menangkap anak panah itu dan memegangnya. Hal itu membuat Miyabi marah dan ia langsung menggigit leher Yuki. Melihat hal itu, Akira tidak tinggal diam dan ia langsung menyerang Miyabi. Serangan Akira akhirnya berhasil membelah tubuh Miyabi. Tapi Miyabi adalah vampir yang abadi, ia sangat dengan mudah cepat sembuh dari lukanya. Miyabi kemudian mengubah targetnya menjadi Yuki dan mencoba mengubah Yuki menjadi seorang vampir. Untungnya Ken memanah mata Miyabi dan bersembunyi di balik bukit. Setelah mengetahui bahwa Ken sekarang telah menjadi vampir, Kato pun dengan cepat melarikan diri. Film pun kemudian beralih dan memperlihatkan keadaan Akira dan yang lainnya di tempat tinggal mereka bersama penduduk lainnya. Keesokan harinya, Akira dan gurunya membicarakan tentang vaksin 501 yang merupakan satu-satunya cara untuk mengalahkan Miyabi. Miyabi yang mengetahui tentang vaksin itu meminta seseorang untuk menyiapkannya sebelum Akira mendapatkannya. Film kemudian beralih dengan memperlihatkan Atsushi dan Ryoko, istrinya yang hidup bersama vampir yang lain tetapi berpura-pura sebagai manusia normal. Kato pun akhirnya keluar dari persembunyiannya dan mendekati mereka. Dia berpikir bahwa tempat itu aman baginya, tetapi setelah mengetahui kenyataan sebenarnya, Kato pun tidak tahu harus berbuat apa di tempat itu. Di tempat lain, Akira dan teman-temannya sedang menyusun strategi untuk pergi ke tempat di mana vaksin 501 berada. Pada keesokan harinya, Akira dan teman-temannya berangkat menuju ke tempat itu. Meskipun mereka harus berkali-kali berhadapan dengan vampir yang siap menghadang, mereka tetap tidak menyerah. Tidak hanya itu, Ken juga ikut membantu saat melihat Yuki saat diserang oleh para vampir. Begitu juga dengan Akira yang tidak pernah menyerah dalam membasmi para vampir itu. Selain vampir, monster juga dikerahkan untuk menghalangi pergerakan Akira dan teman-temannya. Monster ini memiliki mata di seluruh tubuhnya sehingga ia mampu mengetahui keberadaan Akira. Akira terpojok dan kehilangan pedangnya, tetapi tiba-tiba Atsushi datang dan menyelamatkannya.
Mereka akhirnya bekerja sama untuk mengalahkan monster itu. Akira segera mencabut pedangnya dan menyerang monster itu. Dengan hasil kerjasamanya, akhirnya mereka berhasil mengalahkan monster itu. Tak disangka hal itu tidak mengubah apapun di antara mereka. Atsushi tetap menganggap Akira sebagai musuhnya dan langsung pergi setelah pertarungan usai. Akira dan yang lainnya pun melanjutkan perjalanannya. Mereka memasuki sebuah lorong yang gelap yang menjadi jalan untuk menuju tempat di mana vaksin 501 berada. Di lorong itu terdapat banyak vampir yang sangat kelaparan. Mereka berjuang sekuat tenaga untuk melawan vampir-vampir itu. Nishiyama juga mengeluarkan bom buatannya dan membuat beberapa para vampir tumbang sekaligus. Setelah itu, mereka melanjutkan perjalanan dan menemukan sebuah lab yang terbengkalai. Saat mereka sedang mencari vaksin, tiba-tiba para vampir datang lagi dan menyerang mereka. Akira dan Yuki berjuang mati-matian untuk menyelamatkan Nishiyama yang sempat digigit oleh vampir. Setelah berhasil membunuh seluruh vampir, Akira melanjutkan pencarian dan akhirnya menemukan vaksin 501 yang telah mereka cari. Tiba-tiba Atsushi muncul di tempat itu. Tak disangka Atsushi juga memiliki misi yang sama dengan Akira, yaitu ingin mendapatkan vaksin 501, dan orang yang memberikan perintah kepadanya ternyata adalah Miyabi. Tidak ada yang mau mengalah dalam pertarungan itu sampai akhirnya Rei menyelamatkan Akira dari serangan itu. Ia rela mengorbankan dirinya. Rei memohon kepada Atsushi untuk membiarkan Akira agar mendapatkan vaksin itu. Namun hal itu tidak mengubah tekad kuat Atsushi. Ia tetap melanjutkan pertarungan dan pergi membawa vaksinnya. Karena hal itu, Rei pun akhirnya meninggal dan memberikan pesan kepada Akira untuk terus berjuang dan menyelamatkan pulau itu. Setelah mereka pergi, Akira, Raiden, dan Yuki bertemu dengan Kato di dalam gedung. Mereka sangat bersyukur karena bisa bertemu dengan teman-temannya lagi. Namun di dalam gedung itu, mereka melihat monster mengerikan yang terus mengejarnya. Mereka kemudian naik tangga menuju lantai paling atas untuk menghindari monster yang mengerikan itu. Kato yang sangat ketakutan tiba-tiba terjatuh dan membuat monster itu jadi makin ganas dan mengejar mereka. Namun beruntung, mereka akhirnya berhasil kabur dari monster yang mengerikan itu. Mereka mulai kebingungan dengan mencari jalan keluar sampai akhirnya mereka menemukan sebuah kereta mini di atas rel yang sudah berkarat. Mereka berusaha sekuat tenaga untuk mendorong kereta itu supaya bisa bergerak sambil melihat monster yang terus mengejar mereka. Mereka seperti menaiki roller coaster dengan kereta itu. Nishiyama pun mencoba melemparkan beberapa bom untuk menghentikan pengejaran dari monster itu. Namun sayangnya monster itu tidak terkalahkan. Monster itu kemudian pergi melewati jalan pintas dan muncul dari arah depan dan bersiap untuk menyerang mereka. Tapi lubang di rel berhasil menyelamatkan mereka dan malah membuat mereka meluncur di atas tubuh monster itu. Setelah itu mereka akhirnya keluar dari gedung itu dan terjatuh ke dalam air. Hal ini membuat monster itu pergi dan tidak mengejar mereka lagi. Setelah kejadian itu, Kato kemudian memberitahu kepada Akira tentang tempat tinggal Atsushi selama ini. Akira masih berharap untuk mendapatkan kembali vaksin yang telah direbut oleh kakaknya. Kato mencoba meyakinkan Akira dengan melarangnya untuk melakukan penyerangan, tapi tekad Akira sudah sangat bulat demi mendapatkan vaksin itu. Sebenarnya Atsushi melakukan semua perintah Miyabi hanya untuk melindungi penduduk lain yang telah mempercayainya. Tapi pertarungan mereka tak bisa dihindari. Tak ada yang mau mengalah. Mereka berdua tidak peduli jika nyawa mereka menjadi taruhannya. Di sini Akira terlihat sangat kewalahan menghadapi kakaknya, tetapi ia tetap menolak untuk mengalah. Perjuangan Akira pun akhirnya berhasil mengalahkan kakaknya. Akira kemudian pergi menuju ke dalam sebuah gua. Di dalam gua ini tiba-tiba Atsushi datang lagi dan langsung menyerang Akira.
Atsushi juga sempat menggigit leher Akira. Akira berpikir bahwa kakaknya sudah mati. Ia melakukan segala hal untuk menghentikan kakaknya. Kedua kakak beradik ini diliputi kemarahan yang memuncak. Sampai akhirnya tubuh Atsushi tertindih oleh runtuhan tembok yang sangat berat. Di sisi hidupnya, Atsushi meminta Akira untuk membunuhnya. Ia berharap agar ia bisa mati di tangan adiknya. Tak lama kemudian, Ryoko datang bersama para penduduk. Ia menghampiri tubuh suaminya yang sudah lemah dan tak berdaya. Ryoko kemudian memberikan sebuah pedang kepada Akira dan memintanya untuk memenuhi permintaan terakhir suaminya. Atsushi meminta Akira untuk membunuhnya. Pada akhirnya, Akira mengakhiri nyawa kakaknya. Ryoko dan penduduk vampir lainnya meledakkan tempat itu. Setelah itu, Miyabi datang dan mendekati Akira. Guru dan yang lainnya terus dikepung oleh para vampir itu. Film diakhiri dengan pertarungan antara Miyabi, pimpinan para vampir, melawan Akira. Dan film pun berakhir. Tampaknya akan ada session berikutnya dari film ini ya guys, karena endingnya yang masih menyimpan banyak pertanyaan. Jadi kita tunggu aja ya. Terima kasih sudah menonton dan semoga kalian bisa memahami alur ceritanya. Sampai jumpa.